Suaranya bagus. Dari dulu sudah ada tempat ini, makanya kami jadikan untuk tempat pamuksogaman, pelebur pusaka. Senjata. Malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu mendengar suara musik yang secara tiba-tiba. Saya ngelihat di sini kayak ada benda, mungkin itu keris ya saya lihat, tapi berapi saya lihat. Saya lihat nih harimau mengelilingi tempat ini. Itu ada perempuan memakai selendang hijau, ada selendang kuning, ada selendang putih. Langsung kebebasan kaliman yang senjata yang dibebaskan. Jangan jadikan bumi ini pelampiasan hawa nafsumu. Bersaji seserahanku. Terima kasih atas kunjungannya ke Pamuksogaman. Tim Mata Langit terus berkibar. Terima kasih untuk tim Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat angker dan juga tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Cilacap, tepatnya di sebuah tempat wisata yang bernama Pantai Singkil Indah di Kabupaten Cilacap. Desanya apa, Pak? Karangpakis, Kecamatan Nusa Wungu. Nah, di wilayah ini ada sebuah tempat, tepatnya di belakang saya ini, yang disebut Pamuksogaman. Nah, tempat ini adalah tempat untuk, konon kabarnya untuk meleburkan pusaka-pusaka, karena orang-orang kan biasanya melebur keris atau pusaka-pusaka yang biasanya berenergi tidak baik itu biasanya dilarung ke laut. Nah, ini supaya tidak merusak lingkungan, ditampunglah di tempat ini seperti itu. Nah, ini sudah ada pengelola wisata namanya Pak Thohir dan Pak Heri. Terima kasih sudah menerima kedatangan tim dengan baik. Sama-sama. Bapak bisa diceritakan, Pak, sebenarnya ini tempat apa ini, Pamuksogaman ini? Sekelumit ya, Mbak. Artinya satu sebagai pengelola di sini itu maksud dan tujuannya biar orang-orang yang punya pusaka yang sudah tidak bermanfaat atau tidak kepakai oleh pemiliknya itu supaya untuk ditaruh di tempat Pamuksogaman, karena dari pihak kami itu sudah ada wadahnya, bukan dilebur di pantai. Artinya kalau di pantai itu kan satu membahayakan pengunjung, keduanya kan di sini ada penjaring tradisional. Itu Maksudnya nelayan. Nelayan. Oh, iya. Dengan hal ini makanya pihak pengelola ini artinya memang sudah dari dulu itu sudah ada tempat ini, makanya kami jadikan untuk tempat Pamuksogaman atau pelebur pusaka. Senjata, Pusaka. Itu seperti itu. Nah, ini kan kayaknya sengaja dibangun ya tempat ini ya. Ukuran berapa ini, Pak? Kalau ukurannya sih kecil, Sekitar ini ya 4,3 apa ya? 4x3 meter ya. Ke belakang. Nah, Gitu. berarti di situ ada orang yang misalkan nih mau nitip tuh ke Bapak atau ke siapa? Ada orang yang sudah dititipin ya leluhurnya, tapi mengangkut tidak sanggup gitu merawat. Nah, itu nitipnya ke siapa? Datang Nah, di ke sini menghubungi siapa? ada kuncen istilahnya Oh, kan. ada juru kunci yang khusus ya? Yang menangani khusus ini. yang khusus stay di yang sini. Yang menangani ketika ada seseorang ingin melarung lah ibaratnya kan, biasanya di kali atau di laut. Nah, di sini ada tempatnya, Ditampung. ada kuncennya. Cuman tetap terdata, kita pengelola untuk mendata. Iya. Outnya sih nggak bisa. In-nya. Sebagai apa ya, catatan cagar budaya mungkin ya, karena itu kan keris itu kan kadang dianggap benda pusaka ya. Nah, ketika
sesuatu itu di luar batu atau yang kaitan sama nilai histori sejarah. Makanya kita berdata. Kalau misalkan batu segala macam kan biasanya hilang. Kalau histori sejarah biasanya takut ada yang tanda kutip dijadikan disalahgunakan baik segi ekonomis mau segala macam. Oh gitu ya. Makanya kita butuh data ini. Berarti ini dikunci ya? Misalkan Kalau ada itu enggak, kalau pusaka yang ditaruh. biasanya kan enggak, ketika ditaruh ada semacam apa ya, benteng pelindung. Oh secara goib. Ya. Oh, jadi maksudnya nggak kelihatan khawatir. secara kasat mata enggak. Nggak khawatir diambil bisa, orang. Nggak bisa karena butuh puasa lah. Biasanya kalau ngambil barang itu. Itu sempat berapa banyak tuh pusaka yang tersimpan di sini dalam satu waktu? Tahun ini Untuk tahun ini belum ada. Belum ada. Untuk tahun ini. Surah biasanya maju Biasanya surah. nanti setelah bulan Suro Bulan Haji, ya atau masuk surah, ya. menjelang bulan Suro itu biasanya banyak juga yang sengaja untuk melebur pusaka itu. Yang tidak sanggup merawat mendingan ditaruh sini Iya. gitu Karena supaya nialati, kalau istilah Jawa Ya, nialati keluarga, karena Mm-mm. penerusnya udah nggak, tanda kutip bukan nggak mampu, dan nanti memang nggak minat untuk mengurus Melanjutkan. itu, makanya daripada membawa efek tidak baik untuk keluarga. biasanya negatif malah. Terus misalkan nih ya udah dititip nih di sini. Habis itu ada orang lain yang tertarik gitu untuk Ngambil. merawat gitu. Ya monggo, Silakan, cuman ya. kalau dia mampu, ya milik-milikan. Kalau pusaka itu kan milik-milikan Oh. biasanya. Dipersilahkan oleh Silakan. juru Dan kunci. dikenakan apa cas gitu mahar Tidak. atau enggak? Tidak. Nggak ada. Itu Baik yang biasanya naruh maupun yang apa namanya mau ngambil ya itu Mengadopsi ya istilahnya. ya, mengadopsi betul ya, karena mengadopsi. ranah-ranah spiritual biasanya dengan puasa tadi. Itu. Oh. Iya. Puasa. Pitukonnya itu. Pitukonnya beda, bukan Pitukon angka, namanya. bukan Walaupun Bukan punya uang sanggup membeli tapi Kita tidak nggak berani, nggak bisa. jual beli. Nggak akan sanggup oke, dianggarkan. oke. Terus katanya tapi ada yang hilang sendiri gitu walaupun tidak ada yang ngambil, tidak ada yang apa ijab kabul ngambil tiba-tiba hilang. Hilang. Apa benar? Ya, Oh. betul. Betul. Gimana seperti Pak? itu. Itu dicurigai ada yang ngambil atau sudah dipahami bahwa itu hilang secara mokso? Kita pahami. Oh. Ya dipahami. Karena orang-orang yang biasanya ngambil itu saya yakin dia tuh juga akan takut karena itu adalah pusaka. Jadi takutnya pada diri yang ngambil maupun disalahgunakan barangkali itu tidak sesuai, akhirnya dia tuh juga akan takut sendiri. Iya, iya. Karena kan pusaka itu cocok-cocokan. Karena ya lirik barat kita rumah tangga kan, gadis yang kita ini kan perjalanan kan kita harus kenal dulu, ini dulu sesuai dengan Jodoh ya? Jodoh. Oh, iya. Pusaka juga sama. Betul. Nah ini Pak Heri sebelah kanan saya, ini sama-sama Heri ya. Pak Heri ini yang membawa kami kemari. Yang di sini. Pak Heri apa sih alasannya kok tiba-tiba tim dibawa kemari? Iya, saya kan penulis di majalah Bahasa Banyumasan, jadi saya pernah menulis wisata ini. Setelah saya telusuri itu ada yang unik, selain tempatnya indah, sangat indah, itu ada unik, ada tempat Pamuksogaman. Nah, ternyata Pamuksogaman ini dulu-dulunya juga bukan hanya sekedar untuk melebur pusaka, tapi juga tempat pesanggerahan atau persinggahan Kanjeng Ratu gitu. Oh, ada Iya. mitos itu ya? Iya, ada mitos itu. Jadi oke. kemudian juga kalau ada katakanlah orang-orang seni seperti tadi yang dikatakan yang ingin supaya tenar itu juga rialat di sini dan sering itu mendapatkan sesuatu, disangoni, dibekali oleh yang di sini. Kadang-kadang ada berupa selendang, ada Oh, kok kebetulan aku pakai Iya. selendang? terus Nggak apalagi biasa. gelang apa ya kadang-kadang Wayang. itu. Kadang-kadang Nah, itu alat saya musik. iya jadi Alat musik. saya kira tempat wisata ini sangat unik, selain indah juga tidak semua tempat wisata kan Ada. ini ada sudut tersendiri. Itu Pantai ada sudut Singkil ya, Indah. Pantai Singkil Indah. Iya. Ya mudah-mudahan dengan saya merekomendasikan kepada tim Mata Langit supaya apa istilahnya mengekspos ini menjadi lebih terkenal ini, menjadi terkenal. Ya tempat terkenal. wisatanya unik soalnya Unik ya. tempat unik selain untuk indah. agar wisata pusaka-pusaka itu nggak keluar tanpa arah gitu loh. Iya. Siapa tahu kan pusaka-pusaka juga ada yang memang cocok Ada penghuninya. generasi berikutnya ditaruh di sini, ada yang datang kemudian puasanya pas, kemudian jadi milik cocok kan. Jodoh. Selama itu manfaat kan nggak masalah. Harapan kami kan begitu. Jadi Ya. nggak terbuang sia-sia kan karena memang apalagi terkait dengan nilai historis sejarah segala macam. Nah tapi kalau yang ritual itu yang pekerja seni itu apakah di tempat yang sama? sama Oh di sini juga? sama. Di sini. Oh. Boleh kita lihat ke dalamnya? Yuk kita lihat sambil Panglima pantau ya, kita lihat ke dalam apa yang dirasakan Panglima secara batin. Ya kalau dari jauh tadi saya pertama dari sana kemari berjalan sama Pak Heri, saya ngelihat di sini kayak ada benda besi yang menyala gitu. Besi, oh Nah, ada bisa besi jadi yang itu menyala. Mungkin itu pusakanya. keris ya saya lihat, tapi berapi saya lihat.
itu berapi kayak merah. Di situ pas di situ saya naik ke atas, saya bilang sama Pak Eri, ini ada batu putih di sini, saya bilang. Batu berwarna putih, saya bilang kan. Pak Eri kayak mau maju mundur juga, mungkin mau diambil apa enggak, tapi ya saya jalan terus ke depan sini. Nah, ini saya lihat nih harimau mengelilingi tempat ini gitu. Siap. Ada harimau mengelilingi tempat ini, itu terlihat juga sama saya. Habis itu ada perempuan memakai selendang di situ, kayak sinden-sinden begitu. Ada yang selendang hijau, ada selendang kuning, ada selendang putih. Itu terlihat juga sama saya. Habis itu ada kayak prabu juga, dan banyak lagi ya. Sebenarnya nggak bisa kita jelaskan satu persatu. Ya. Ini kayaknya kita ke dalam aja, kita lihat dulu. Ya, tapi sebelumnya saya pengen dengar dulu penjelasan dari pengelola di sini. Apakah punya pengalaman mistis terkait dengan tempat ini? Kalau pengalaman mistis, maksudnya ada untuk saya penampakan atau mendapat bisikan atau apa? Oh ya, Gimana, Pak? untuk UMKM bukan 1-2 UMKM yang ada di sini pada waktu mulai dibuka itu untuk wisata, dijadikan wisata, itu banyak yang satu kalau malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu mendengar suara musik yang secara tiba-tiba. Musiknya semacam musik, apa? Ini gendingan. Oh, gamelan. Oh, iya, gamelan, oke. betul. Ya. Terus? Satu itu. Terus Padahal nggak ada yang orang lagi hajatan? Nggak ada, ya nggak ada. Terus ada yang di mimpi, jatuh mimpi karena tidur di warung gitu ya. Itu malam-malam dia tuh secara tidak sadar dia tuh datang ke tempat ini, bahwa di sini tuh ada gamelan-gamelan itu. Oh, dia melihat titik gamelan di tempat ini? Ya di sini. Oh, okay. Di sini. Tuh. Astagfirullahaladzim. Gitu. Oke, Aki tiba-tiba sudah ada yang menguasai. Ada makhluk yang sudah menguasai tubuh Agi. Ayo kita komunikasi. Assalamualaikum. Apa? Kok kayak sakaratul maut ya? Assalamualaikum. Kenapa kamu? Assalamualaikum. Coba bisa duduk nggak? Oke. Sebentar. Oh, ini harimau yang saya lihat tadi lagi. Ini harimau yang menjaga ya? Macan yang saya lihat tadi. Assalamualaikum. Gak apa-apa sini, biar tanya-tanya Mas. Sugeng Rawo katanya. Ya. Istanaku. Sugeng Rawo ning istanaku. Makasih disambut. Ini yang tadi dilihat sama Panglima ya, yang keliling dari bangunan ini. Namanya siapa, Yang? Ojo ditakon jenenge sapa. Takoni sing lain-lain. Oke, baiklah. Mau nanya, Yang, di sini tempat yang dibangun oleh Pak Thohir sebagai tempat untuk penampungan. Oh, penampungan Pamuksogaman. Nah, Pamuksogaman. Itu apa benar ya? Pusaka-pusaka yang ada di sini itu ada sebagian yang hilang sendiri? Kembali atau kebebasan. Manyo senjata yang dibebaskan, yang dimerdekakan. Bangsa sing ora ketok, sing dikembalikan, dibebaskan. Tapi ada manusia sing ingin memiliki. Sekarang pada nggak ada Ki, semua ini benda-bendanya pada keluar semua ya. Sudah terbebas semua berarti saat ini. Biarkan mereka terbebas, kembali ke tempat ini. Emang tempatnya di mana, Ki? Biarkan mereka hidup di udara dan sebagian kembali. Masih adakah yang terbenam di tanah Ki? Saya tadi lihat ada batu putih di balik dinding di depan. Biarkanlah mereka bebas. Walaupun ada tapi nggak boleh diekspos ya, Ki ya? Mungkin ada yang berjodoh di salah satu di sini Ki, menurut Aki. Ada nggak yang tidak? punya hak, milik gitu? Ada yang berjodoh atau tidak di salah satu di sini? Nggak ada. Tak ada yang ingin memiliki. Nggak ada yang ingin memiliki. Iya, benar. Walaupun nggak ingin, tapi kalau memang rezekinya akan sampai kan, Ki? Gitu kan? Akan datang kepadamu. Dan aku mengucapkan terima kasih sudah diberi wadah.
berarti ke Pak Thohir nih. Terima kasih sudah diberi wadah katanya. Aki mau menyampaikan pesan apa buat Pak Thohir yang pengelola tempat ini, yang mungkin yang Bapak yang punya ide awal ya ini? Ya, Tempat ini ya. tempat ini. Apa pesannya Ki? Jika tak diwadahi bisa melukai golongan juga. Terkadang sing buang botol dilemparkan yo nasi kili. Oh iya. Kadang-kadang ada yang lempar botol, botolnya itu kena kaki orang. Oh. Kalau botolnya masih Itu botol itu orang yang lempar diisi apa dalam botolnya Ki? Dengan niat dan tujuan apa? Sing berisi gaman yang berbentuk besi cilik. berisi gaman berbentuk besi cilik, berarti keris kecil yang keris yang sebesar jari. Oh, terus habis itu dimasukin botol. Dimasukkan botol dibuang. Dengan niat dan tujuannya apa Ki? Ya wis ingin membebaskan. Nah, itu kan senjata-senjata yang warisan leluhur itu kan tidak dilanjutkan oleh anak cucunya. Nah, kalau boleh tahu nih leluhur-leluhur dulu menyimpan itu tuh dengan tujuan apa? Zaman dulu lebih berat loh ketimbang zaman saiki. Lebih beratnya gimana? Anu yang Kamu harus berhadapan dengan besi-besi yang panas zaman penjajahan. yang dapat menembus kulit. Karena penjajah kan memakai senjata api, Leluhur dengan menyimpan benda itu. bersenjatakan bambu runcing Mm-mm. dapat membuat mundur para musuh-musuhnya. Bahkan Pernah. ada seorang pangeran sing berkuda. Pangeran Diponegoro. Walaupun keadaannya lagi sakit, tapi dapat membuat musuhnya kalang kabut. Pangeran Diponegoro. Apakah beliau di Jenderal Sudirman juga? Tapi yang di sini dan kaitan dengan tempat ini Pangeran Diponegoro ya Ki? Dua-duanya. Dua-duanya? Oh. Dua-duanya kan memang masih kawasan ini. Di sini. Pernah singgah sini? Baru sampai terakhir Cetis Berarti- di sini ya maksudnya. Apakah dulu leluhur kami dibantu oleh bangsa Eyang ya? Karena saling menghargai, saling menghormati. Menghormati bukan berarti menuhankan Oke. dan memakai bakar-bakaran untuk pewangian. Terus Ki, saya pengen tanya, itu kan senjata atau keris dan pusaka yang lain itu kan dititipkan ke anak cucunya. Kenapa anak cucunya nggak sanggup Ki? Emangnya harus ada syarat tertentu yang harus dilakukan gitu? Karena zaman saiki bidong dan manusia pun pola pikirnya berbeda-beda. Oh, Terkadang mereka tidak mempercayai, makanya tidak bisa merawatnya, lebih baik dibebaskan. Tapi ada pula yang dapat merusak isi rumahnya. oh itu ya, berefek merusak. Seperti apa efek merusaknya itu Ki? Membuat salah satu anggota umai ono sing sakit-sakitan. Bahkan terkadang mereka terpisahkan. Dipisahkannya itu apa, sering Itu ribut pengaruh dari atau energi benda itu. Tidak dirawat oleh orang Iya. tua. karena nggak dirawat sama ini apa yang ahli warisnya? Makanya banyak anak-anak yang dirawat bukan sama mboke bapake. Jika dirawat mboke bapake, maka anak itu sakit-sakit. Oh, iya. Kita kan beberapa kali nangan pasien yang seperti itu Panglima. Jadi kakak adik dipisahkan gara-gara ada leluhurnya yang menyimpan benda pusaka Yang yang nggak lebih bisa parah dirawat. lagi sampai gini. Error. Oh, maaf yang mau nanya. Belum tentu tahu turun temurun nani, belum tentu tahu Cara merawatnya. merawat. Oh,
secara umum cara merawatnya itu harus bagaimana sih? Apa harus dicuci setiap Itu tahun? tergantung sang pemilik. Beda-beda berarti ya. Oke. Nggak sama semua. Semua sama. Tapi kok ada yang berefek itu anak cucunya jadi error jadi ODGJ yang aku pengen tahu tuh kenapa begitu yang Biasain diawali dengan cara membeli. maksudnya membeli itu bagaimana ya? Beli pusaka mungkin Oh, terus bukan dengan puasa tapi membeli. membeli pakai uang. Iya. Iya. Cara membelinya. Oh gitu ya. Untuk memiliki itu memangnya ada syarat yang secara spiritual harus dilakoni gitu, ngelakoni apa yang supaya bisa sinkron. Ada yang puasa, Oh ada yang puasa terus. ada dengan cara singkat dia membeli. Tapi efek sing tak bagus yo sing membeli. Yang membeli itu ya. Tapi ini hal spiritual nggak main-main ya. Yang nanti jatuh ke turun temurun. Iya ya. Apalagi jika membeli ada sebuah perjanjian, maka terkadang sing membeli Lihat, Yang 5. tidak Wanji. tahu mempunyai keturunan. Iya, Jika harus uang. dia mempunyai keturunan, maka dia tahu akan berefek kepada keturunanku. Makanya dia nggak mau. Lebih baik aku mencari anak-anak tunggal. Yang tidak ada aliran darah ya gitu. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih ke Pak Thohir. Terima kasih Bu. Semoga membawa kemakmuran, Amin ya Allah. keberkahan, Amin. Makasih doanya yang. dan semoga diberikan kesehatan. Amin. Aku tak boleh Yang mau pulangnya kemana yang? Tempat tinggal yang di? pintu wis dibuka portale. Portalnya sudah dibuka. Yang di dalam situ ya tinggalnya. Aku tak sampai dasar laut, tapi aku jika portal dibuka berarti aku disuruh mengelilingi. Jika bahasa manusia yo jogo patroli. Patroli. Oh, yang ini patroli. Ya, ya. Tak sampai dalam istana. Oh, iya ya. Karena tugasnya menjaga wilayah yang di luar ya. Dan aku pun yo beda dengan sing dasar laut. Bedanya gimana? Yo aku yo ndak bisa berbadannya kayak Gimana? harus menari yo ndak bisa. Oh, gitu. Jadi yang di dasar laut tuh harus yang badannya luas bisa menari. Ojo wedi jika dengar suara. Gamelan. Itu suara gamelan tuh berasal dari mana sebenarnya yang? Karena kaumku telah sampai di daratan. Oh, yang dari dasar laut sudah sampai di daratan. Yang ini penyanyi loh, yang penyanyi. Katanya kalau penyanyi suka dapat kenang-kenangan di sini Ini ya. sinden yang sinden. Nyanyi keroncong dan sinden. Yang silakan saja bermalam. Oh, enggak mau. Suruh bermalam. Kalau mau dapat kenang-kenangan suruh bermalam. enggak yang aku bercanda kok, enggak pengen dapat apa-apa. Makasih ya yang. Mau kembali. Makasih Eyang. Portalku sudah dibuka. Oke, baik. Iya, iya. portal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ya Pak? Ya, silakan. Gimana Bapak? Mau di ini dulu? Dipimpin dulu? Ada doa tertentu apa gimana? Enggak sih, ya Oh. artinya yang penting uruk salam. Oh Itu ya. saja bahwa kita mau bertamu, bertamu, lah, ya. di sini. Nggak ada masalah. Apa silakan. Enggak Bapak dulu? Ya Panglima. Panglima mau berdoa dulu nggak kita?
Allah Akbar. Oke, ini tempatnya dan Panglima sudah menarik makhluk ke tubuh Ismi untuk kita ajak berkomunikasi. Nyuwun ngapunten. Kagem sing kuwasa donya kula badhe dherekaken. Ingsun sakara donya segara samudra. Tohir, Bapak dipanggil. Ini ki anu. Ada yang mau disampaikan Nyai, ini Pak Tohir. Gimana Nyai? Kayak buka jalan. Monggo. Anu, pindah apa gimana Nyai? Ya. Oh, pindah ya. Iya. Oh, kamu suruh pergi. Ya Allah. Nggih. Nih, tangan Ismi langsung berair, Pak, netes tuh. Banyu penguripan, air kehidupan. Pak, tadain, Pak. Suaranya bagus. Aku diajak nembang. Selamat datang. Iya. Terima kasih. Sing teko rupa-rupa. Yang datang macam-macam. Maksudnya tamunya Sing Bapak. kepanggih ya rupa-rupa. Tahu di sini kone apa? Yang kami ketahui tempat untuk memusnahkan benda pusaka yang sudah tidak dirawat. Apa benar Nyai? Mau tahu apa yang bisa meleburkan satu kekuatan pusaka kuwi? Niatmu apa? Ji. Sing elek ojo dikuwai kabeh ning gonane seporo gitu. Nggih, pating mboten ganggu. Kabeh penguripan kuwi sing elek pusaka dilarung ing sakoko. Iya sih, rata-rata yang saya ketahui pada dilarung ke laut gitu Nyai. Mereka selalu seperti itu. Anak muda Iya. Mak. Iya. dan beliau mengikuti pembicaraan orang tua dan pembicaraanmu sendiri. Bagaimana kalau diberikan wajah? Ojo dikuak ning segoro. Ji. Nanti mengganggu yang lain. Makanya Khawatir. tiap kami itu tetap Aku senang pemikiranmu menjaga tempatku dari sampah-sampah mereka yang sudah lelah dengan caranya. Oh gitu ya, mereka sendiri sudah lelah gitu Nyai. Nah, kalau mereka tidak kelelahan, tidak akan mungkin Menyerah. dilepaskan. Oh gitu ya. Berarti ada tanda tanya. Lawang benda-benda pusaka kuwi ya woro-woro budaya. Uri-uri budaya. Ya woro diberitahu. Oh, woro-woro beda ya. Keris, ya tombak, ya watu.
batu, yo udeng-udeng, yo selendang, yo tusuk konde, kuwi kabeh benda budaya yang dipakai orang-orang hebat pada masa itu. Jangan dilupakan. Ini Pak Heri ini juga pengelolanya Pak Heri ini. agak kemari dikit biar si Masnya Wong duduk. nom kuwi Wong nomku Sini, ya Pak Mas. Heri berarti yang Oh dimaksud. ini, sini. Tanya ini aja. wong nom sing menghargai duniaku. Oh iya. Benda-bendaku teko dhewe lunga dhewe. Tenan ora? Nggih. Waduh itu yang tiba-tiba hilang itu ya. Yang tiba-tiba Kuwi hilang. sing apik, sing angel kuwi sing dipaksa ya moh lunga. Bendakalan. Oh gimana ya maksudnya mau lunga itu? Nggak mau Berarti pergi? Dipaksa teko ya moh lunga. Oh makhluk yang di benda itu tuh banyak yang Jadi begitu. begini, lebih baik datang tidak diundang, pergi Tidak diantar. Tetapi yang berbahaya itu diculik, dipaksa ikut, disakiti, disiksa, lalu ingin dilepaskan. Disuruh-suruh Wah. terus Itu yang nanti jolim dong kalau gitu ya. disuruh kerja keras. Iya. Ngerti maksud Paham aku. Paham. Apa yang memberikan kekuatan pada benda-benda itu? Sebenarnya setiap benda yang berkhasiat itu, setiap datang kepada makhluk hidup yang berwujud manusia itu adalah perintah dari Sing Kuwasa untuk menguji manusia tersebut. Jalan, hampiri dia, ikuti perjalanannya. Nanti akan menjadi sebuah catatan. Sebagian menuhankan, sebagian menghargai, sebagian biasa saja. Itu tingkatan kekuatan dari benda itu. Oh gitu ya. Kekuatannya itu dari keyakinan dari pemiliknya gitu. Oke. Pesisir ini tidak lepas dari tapak tilas. Nampak tilasan orang hebat. Ya iya, karena dulu di wilayah ini ada beberapa kerajaan. Kerajaan yang apa Pak? terakhir itu Mataram Islam Oh Mataram Islam. yang sudah mulai meyakini sebuah agama. Nah, karena kenapa kok tiba-tiba tertanam, kamu dari mana ada rumah ini sampai kamu meyakini konon ini Riki? Apakah dari jiwamu atau pikiranmu? Ya dari ya, cerita Derek leluhur lalu Tinggal mengikuti ya, tinggal mengikuti. wong-wong tua sing pada waktu itu. kenapa pelepasan pusaka kuwi ini kene? Karena pada masa itu pernah ada orang-orang soleh yang pernah tinggal di sini. Dia mengatakan jangan jadikan bumi ini pelampiasan hawa nafsumu, dan jangan jadikan laut ini pelampiasan hawa nafsumu. Kamu membutuhkan mereka, tapi kamu tidak menghargai mereka. Maaf Nyai, kan yang mempunyai ikatan kan leluhurnya. Nah, Sedangkan nanti anak cucunya, tak beritahukan dulu kisahnya. iya. Nah, orang soleh itu mengatakan tempat ini sudah didirikan sebelum kalian datang. Oh iya toh Pak. Oh ini sudah ada bangunannya. Sudah. Oh Bapak tinggal Bangunan meneruskan. ini baru, Oh bangunannya baru. Ini baru. tapi tanahnya, Oh tanahnya ya. kisahnya sudah ada sejak Oh iya. titiknya dia buat di sini. Titik petilasannya itu loh maksudnya ya. Terus Tapi wilayah ini pernah disinggahi, yaitu pelepasan pusaka-pusaka tunduk berserah diri karo Sing Kuwasa. Dikumpulkan benda-benda itu, dikumpulkan ini
Pak Heri. Pak Heri. Ini tak kandani. Nanti kalau ada orang-orang yang datang, benda-benda yang sukarela dia serahkan, tolong berikan rumah. Dikumpulkan untuk salah satu tempat bersejarah untuk mereka yang datang ke sini menjadi pelajaran. Oh, jadi seperti museum. Oh, Oh, dijadikan seperti museum, Mbak. Tidak ada di tempat lain seperti itu. Piye? Gimana menurut Apik, toh? ininya bagus ya? Ya, sebagai bukti dan apa ya literasi sejarah gitu. Nanti Yang terus bisa kamu dikenal. tulis, dari alam kembali ke alam, tanah kembali ke tanah, dari suci kembali ke suci. Itu simbolnya, Pak. Hati manusia itu adalah alat pusaka nomor 1 di dunia. Hati manusia. Itu tulislah besar. Oh, Itu tulisannya. besar. Hati manusia adalah pusaka terbaik di dunia. Karena pusaka itu akan dekat dengan budaya. Orang soleh itulah yang menerima pelepasan pusaka di tempat pesisir ini yang sering awalnya dilarungkan. Oh, gitu. Sejarahnya dulu gitu, Pak. Tetapi karena perkembangan zaman, sudah banyak manusia di muka bumi ini takut nanti nyasar kepada mereka yang Tidak berkepentingan. Jadi saya maafnya punya pengalaman gitu. Saya banyak diserahkan benda-benda pusaka yang orang yang itu dahulu nggak mau ngurus lagi. Gitu. Itu bahkan itu ratusan gitu, keris, pedang dan macam-macam gitu. Dan mungkin mereka saksinya tim-tim saya. Dan terakhir masih ada sisa sekitar mungkin 100 unit keris lagi atau 150 udah saya kasih yang sama yang mau. Nah itu nggak apa-apa gitu kan Nyai kalau memang ada yang mau gitu. kalau mereka menghargai tidak apa-apa. Jangan menyiksa diri sendiri, itu pesan. Karena saya pikir-pikir kalau saya larung ke laut ya seperti Pak Thohir bilang, nanti takutnya kena orang mandi, orang nangkep ikan, nelayan, soalnya jumlahnya bukan satu, banyak sekali. Lebih baik dikurung di sebuah tempat kalau nanti suatu saat. Iya, sebagian masih dikurung, masih ada saya kurung di satu tempat. Jadilah sebuah pembelajaran. Iki jenenge opo, iki opo ngono. Iya. Biar tidak hilang. Jadi nanti tempat ini disampaikan seperti itu. Yang datang bendanya dikumpulkan. Iki lo diresiki. Kalau mau mendirikan rumah, jangan hanya sekedar mendirikan, tapi dirawat. Biar tamu senang datang, biar bunda pun senang datang. Oh, gitu. Kalau kotor dan tidak ada bunga, dia Bunda mau ada bunga, Pak. sulit untuk datang. Berarti benar ya, sini tempat tadi Pak Heri bilang Di hari-hari persinggahan Bunda. Iya. taruhlah bunga itu sebagai tanda ini rumahmu juga, Bunda. Nyuwun ngapunten, Minta maaf bagaimana? Ya. hanya memberikan keindahan saja. Iya. Kamu itu senang nyanyi, Iya, kok tahu Nyai? nanti kamu diundang nyanyi. Sama siapa? Amin. Ya sama orang-orang. Amin, amin. Amin. Iya, amin. Ini jiwanya kesenian semua. Ini Makanya vokalis kecuali ya. Tuhan kalian mengundang kalian ke sini. Nah, itu aku pengen tahu Nyai. Karena ini keterikatan batin dan takdir untuk kalian. Iya. Lah itu aku mau tanya Nyai, kenapa tempat ini kaitannya dengan hal-hal kesenian gitu? Katanya kalau yang di sini seorang seniman entah sinden, entah dalang itu dapat kenang-kenangan katanya. Loh, Bunda itu senang dengan seni Kamu budaya. punya nggak lagu keroncong yang sinden yang menyangkut pantai selatan? Punya. Oh, sesaji. Ratri sunyoruri tideng datan posiro sesaji sasrahanku
bukti katresnanku sekar sabda rupa atma kang tarasa prani sowangan katandika. Makasih. Bagus enggak? Nggih. Bagus. Persis kowe ape aku seneng. Sudah cukup. Terima kasih Nyai. Ini Bapak ada pertanyaan Salam lagi buat enggak? Bunda Ratu. Nanti tak sampaikan. Iya. Ada pertanyaan enggak? Kalau Nanti nggak ada, Nyai ada paling pesan apa enggak nitip untuk wisata Pantai Singgil Indah Nyai ke depannya apa namanya rame lancar sesuai dengan harapan-harapan teman-teman yang dagang di wisata Pantai Singgil Indah. Maka tak berikan saran itu khusus di pantai ini tentang penyerahan pusaka sing wis ora kuat dekelono nanti dikumpulkan lalu dikacani. dikacani, oh pasti dimasukkan ke dalam museum. kayak akuarium gitu, seperti museum. Museum. Jadi punya ciri khas khusus dari Tempat wisata yang unik nanti jadinya gitu. Terus yang sering nunggu di sini siapa nih? Apa Nyai? Kulo Nyai Kentring Genong. Kentring Genong. Nyai Kentring Genong. Oh, Nyai Kentring Genong. Oh, yang orang sering kedengaran suara gamelan. Iya. Itu lagu yang barusan saya nyanyikan itu emang setengah lagu Jawa itu. Ada gamelannya di dalam lagu itu. Nanti kalau memang ada prahara dari tempat ini, jika aku mendapatkan kabar tentang alam ini, kalian harus mendengar seruan kami. Seperti apa seruannya biar waspada gitu. Biar waspada, biar kita tahu. Entah itu ada angin kencang, ada suara gemuruh, atau ada hewan yang belum kalian lihat datang, maka segeralah berlindung. Ya, terima kasih atas informasinya biar kita waspada. Tempat ini sangat indah, maka indahkan perilaku kalian di sini. Ojo sembrono. Pesannya apa untuk Panglima? Iya Nyai. Apa kira-kira untuk kedepannya yang harus saya bisa jalankan? Kenapa? Aku tanya dulu pada diri. Iya Nyai. Kenapa setiap jimat dan pusaka yang dibuat itu harus dibakar sampai menjadi abu? Biar matang, biar kuat, biar tahan dari segala bentuk-benturan apapun dan siap untuk mengarungi Biar kuat. kehidupan. Jadi tak tambah. Arti dari jawabanmu adalah ini pesan utama. Rubah itu tidak harus menunjukkan kekuatannya. Karena setiap yang berubah mesti bisa dihancurkan. Lalu apa yang tidak bisa dihancurkan? Keberadaan keyakinan. Wis ngono ae. Iya, iya. Kuncinya di hati ya. Karena yang kau bawa bukan benda pusakamu, tapi pusaka hatimu. Saya ngerti. Oke. Joko hati kuwi sing nomor siji. Ngamuk. Wis ngono. Saya ini Pak Heri apa pesannya yang bawa kemarin? Kami nggak tahu tempat ini kalau nggak dibawa Pak Ya Heri. itu sudah didengarkan tadi. Oh. Ambillah hikmahnya. Oke. Ini bagus untuk kalian sing niat untuk mendirikan rumah ini. Lah bagus eling ngono. Mulai tekan kene Pulang dari sini. undang kon nyanyi. Pulang dari sini dapat job. Amin ya Allah. Tapi ojo nganti lali hubungi mereka. Oh gitu. Kui pesenku Iya. biar nanti kita sama-sama. Yo ngono kui. Makasih Makasih ya, Nyai. Kentring. Nanti kalau sudah berhasil
jangan lupa kembali lagi. Insya Allah. Insya Allah. Amin panunun. Gimana? Monggo. Oke, makasih Yai. Dulu. Ya. Makasih Nyai. Nyai Kenting, assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk penjaga Pamoksogaman ini, dan sudah mendapatkan pesan-pesan yang baik. Nah, Pak Thohir, apa nih kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit? Yang pasti dari pihak kami mengucapkan terima kasih atas peduli dan kunjungannya ke Pamoksogaman. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi inspirasi-inspirasi yang mau melebur pusaka-pusaka yang sudah tidak dipakai lagi. Kesan terhadap Mata Langit bagaimana? Kan di luar sana banyak yang bilang Mata Langit settingan. Kalau menurut Bapak gimana? Oh tidak, ini satu tahu sendiri. Jadi untuk kru Mata Langit, saya yakin bahwa ini tidak rekayasa, juga bukan settingan. Iya ya, makasih. Kalau Mas Hiri, apa kesan-kesannya? Saya pribadi makasih untuk tim Mata Langit. Ternyata banyak hal baru yang kami sendiri belum mengetahui malah. Kayak nama Nunggu, Nyai Centring. Nyai Centring Genong. Jadi terima kasih banyak. Moga-moga nih tim Mata Langit makin terus berkibar, bermanfaat buat tim maupun buat semuanya. Itu yang kami harapkan. Kami juga dengan adanya pesan dari Eyang dan Aki tadi, ya menjadikan pelajaran juga, pengajaran juga. Kami ingat fokus kami ya, segala sesuatu harus bermanfaat buat diri maupun Buat orang lain. ya di mana kita tinggal. Ya, tadi kan sempat di awal kita mulai syuting sempat menyayangkan kenapa nggak malam sih? Kalau malam kan lebih suasananya lebih kelihatan angkernya gitu. Ya kami harapan kami karena cuaca memang lagi panas banget kalau siang gitu. Jadi saya pribadi kan sugi keringet. Oke. Saya banyak juga yang bilang gini, "Tuh kalau malam makhluknya nggak mau datang." Nah, alhamdulillah buktinya dengan tergantung ternyata siapa yang undang ya, Iya, gitu. betul. Tapi tadi setelah lihat langsung, yakin nggak kalau itu tuh makhluk yang beneran apa settingan? Betul. Ya ngeliat sendiri kan gitu. Makasih banyak ini. Ya. Ya, baik. Pak Heri, apa kesan-kesannya? Ya, terima kasih untuk tim Mata Langit bahwa kita sudah diberi banyak nasihat dari para leluhur yang tadi masuk ke mediator ya. Semoga nasihatnya para leluhur bisa dijalankan terutama oleh pengurus dan juga oleh orang-orang yang berkunjung ke Pantai Singkiling. Ya, ini aku menyambung pertanyaan Mas Heri tadi, kenapa nggak malam? Kalau malam lebih terkesan angker, karena memang Mata Langit itu tidak mencari angkernya tapi mencari pesan moral dari setiap lokasi yang kami datangi gitu, dan mengungkap sejarah. Kita lebih ke sana sih. Ya, baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, hidup ini adalah pilihan di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus melangkah. Ada kalanya segala sesuatu yang tadinya kita anggap berarti tiba-tiba seketika kita tidak ingin memiliki, dan bahkan kita anggap tidak berarti gitu. Tapi ketahuilah, sesuatu yang tetap bisa kita berpegang teguh adalah bukan benda tetapi hati. Karena hati itu melebihi dari benda. Karena tanamkan pusaka di hati kita sebelum kita mempunyai pusaka secara berwujud. Karena wujud terkadang bisa menipu, bahkan terkadang sesuatu yang tak terlihat bisa terwujud. Itu aja pesannya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.